Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel saya bersama dengan saya, Evangelis Filitur. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Karena channel ini secara konsisten memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Oke, dan hari ini saya ingin membahas satu topik yang menurut saya sangat menarik. Akhir-akhir ini ada isu-isu yang berkembang berkenaan dengan satu gereja, dan di dalamnya tentu ada pengajar-pengajar, yaitu Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Ya. Akhir-akhir ini gereja ini, dan ya terutama boleh dikatakan pionir ya dari gereja ini, yang memulai gereja ini di Indonesia, yaitu Gembala Suhento Liau. Akhir-akhir ini, sebenarnya sudah dari dulu, tetapi fenomena ini terus berjalan. Akhir-akhir ini juga ramai dibicarakan bahwa katanya ya kan banyak tanggapan, banyak komentar mengatakan bahwa GBIA Grape dan semua GBIA yang ada di Indonesia, dan dalam hal ini Gembala Suhento Liau mengajarkan pengajaran yang sesat. Ini menarik, dan tentu saya ingin mengajak Anda untuk berpikir secara objektif. Artinya ya kita harus melihat kepada data-data dan harus melihat kepada membandingkan dengan Alkitab tentunya. Jadi karena setiap pengajaran dalam Kristenan berdasarkan kepada Alkitab, untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa apakah pengajaran yang diajarkan oleh gereja tersebut atau gereja yang manapun itu sesat atau tidak sesat ya. Dan sangat ramai dibicarakan di dunia maya, di Facebook lah, di media sosial yang lain. Dan tentu sekali lagi saya juga akan melihat dari penilaian yang sangat objektif ya. Dan coba kita lihat beberapa data yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Ini ada beberapa komentar dan data-data di internet yang saya kumpulkan. Saya tidak ambil semua, hanya beberapa yang mewakili untuk kira-kira bisa menggambarkan bagaimana reaksinya dari orang-orang berkaitan dengan pengajaran dari GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah, dan dalam hal ini Gembala Suhento Liau. Nah, coba kita lihat ada beberapa contoh. Misalnya yang dalam satu komentar, ada satu komentar, ya, komentar di Facebook. Nah, di sini ada percakapan yang panjang, sangat panjang. Kemudian orang ini mengklaim bahwa orang-orang dari grup Bidat Suhento sengaja membelokkan ya, perkataan Calvin terkesan, kaum Calvinis percaya, dan seterusnya. Jadi ini mereka lagi bicara tentang perdebatan yang kemarin baru selesai tentang Calvinis. Gitu. Jadi katanya di sini disebut sebagai bidat. Nah, jadi pelayanan Gembala Suhento dan semua yang ada disebut sebagai bidat. Nah, ini cukup mengagetkan. Kemudian saya, nah ini adalah hasil googling saya. Saya mengetik nama. Saya mencoba mengetik nama dari Suhento Liau, dan apa yang terjadi? Ya, langsung pertama yang keluar sesat. Artinya memang banyak orang ingin, mungkin penasaran atau ingin melakukan serangan, atau ingin melihat secara langsung lewat tulisan-tulisan atau apa yang kemudian keluar tanggapan-tanggapan seperti ini. Ini adalah hasil googling saya. Kemudian ada lagi. Nah, ini salah satu komentar juga. Saya telah memeriksa iman saya, meneliti kebenaran, hasilnya saya dapat memahami secara pasti bahwa doktrinnya Suhento Liau adalah sesat ya, seaat sebenarnya, maksudnya sesat ya. Jadi dia memberikan keterangan bahwa doktrin Suhento Liau adalah doktrin yang sesat dan seterusnya. Kemudian coba kita lihat lagi. Nah ini ada klaim dari seorang hamba Tuhan, cuma Suhento Liau dan pengikutnya yang masuk surga.
Apakah benar pernyataan ini? Saya tidak tahu apakah benar Gembala Suyanto Liau berkata bahwa cuma dia yang masuk surga dan seterusnya. Dan ini sebenarnya perlu dikaji lebih lanjut ya, supaya tidak menimbulkan isu-isu yang sebenarnya belum tentu benar, atau kalaupun benar ya kita harus mencari kebenaran itu dengan sebaik-baik mungkin dari sumber yang yang asli gitu loh. Kemudian, nah ini, selamat pagi, salam sejahtera dan seterusnya. Jadi dia menyebutkan tentang kekeliruan dan kesesatan dari Dr. Suyanto Liau. Kemudian ada beberapa artikel-artikel tentang bahwa Dr. Suyanto Liau katanya fitnah dan seterusnya. Jadi ini semua sekali lagi berkaitan dengan yaitu tanggapan-tanggapan negatif orang terhadap Dr. Suyanto Liau. Tapi kembali sekali lagi kita harus melihat ini secara objektif, dan tentu saya tidak mampu menjelaskan semua, artinya maksudnya menampilkan semua misalnya video-video khotbah Dr. Suyanto Liau di dalam pembahasan kita kali ini, karena banyak sekali khotbah dan video-videonya di YouTube dan dimanapun beredar ya. Nah, ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya tunjukkan kepada Anda untuk akhirnya sebenarnya kita bisa melihat dengan efektif. Nah, data yang paling objektif dan yang paling terpercaya sebenarnya yang bisa kita lihat, kalaupun kita belum bertemu langsung dengan beliau, atau belum mendengar langsung pemberitaannya, atau belum pernah bertanya langsung dengan yang bersangkutan, termasuk dengan penginjil dan gembala-gembala yang dibawa, yang ada dalam pelayanan GBIA, ya minimal kita bisa mengetahui pengajarannya itu di pengakuan iman. Di pengakuan iman. Nah, ini merupakan pengakuan iman yang saya ambil dari sumber langsung, ya, dari sumbernya langsung, yaitu pengakuan iman GBIA Grape. Dan di sini ada 31 poin pengakuan iman, dan saya akan memperlihatkan kepada Anda, bagi Anda yang mungkin belum pernah membaca atau melihat pengakuan iman dari GBIA, ya GBIA Grape dalam hal ini, dan akhirnya kita bisa menilai apakah yang diajarkan oleh GBIA dalam hal ini Gembala Suyanto dan semua pelayan-pelayan yang ada di GBIA itu sesat atau tidak. Nah, itu. Jadi ini adalah satu rangkuman pengajaran yang sebenarnya diajarkan di gereja tersebut, dalam hal ini GBIA, atau yang diajarkan oleh Gembala Suyanto Liau. Jadi adalah pengakuan iman. Saya ambil langsung dari, nah ini adalah, kalau Anda lihat di atas ini adalah website resmi dari GBIA, yaitu GBIA Grape atau grapeministry.org. Nah, coba kita lihat satu persatu. Kita tidak akan melihat secara detail sekali, tidak. Kita akan melihat satu persatu. Pengakuan iman yang pertama ya, dari GBIA adalah percaya bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya dalam 6 hari yang literal. Jadi GBIA Grape, semua pelayan yang ada percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari secara literal. Nah, dan itu didasarkan dari Kejadian 1 dan Kejadian pasalnya yang kedua. Nah, dari poin ini saya rasa dan saya sangat yakin bahwa ini bukan merupakan poin yang salah atau keliru. Nah, gereja mana? Bahkan kalau ada gereja yang tidak mengajarkan seperti ini, justru yang salah. Gitu. Mengajarkan 6 hari tidak literal, 6 hari itu adalah masa yang panjang dan seterusnya, justru itu salah, karena di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa 6 hari Tuhan menciptakan, pada hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Kemudian yang kedua, percaya bahwa Allah adalah esa dan sejak kekekalan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketiga pribadi dalam Allah yang esa ini adalah setara dan konsubstansial, ya,
tiap-tiap pribadi adalah sama ilahinya dan kedua pribadi yang lain. Jadi, ini adalah doktrin Tritunggal yang diajarkan di GBIA dan diajarkan oleh Gembala Suyanto Liau dan semua pelayan yang ada dalam GBIA. Dan kalau gereja mengajarkan Tritunggal dalam pengertian yang demikian, bahwa ada 3 pribadi dalam satu kesatuan, esensi setara, tidak ada yang rendah satu dengan yang lain. Ini adalah pengajaran yang Alkitabiah. Dan ada ayat-ayat rujukan, misalnya 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7, ya, kalau Anda bisa buka Alkitab, Anda bisa cek. Kemudian percaya yang ketiga, ya, Anda bisa lihat poin yang ketiga, bisa lihat kursor saya ya. Yang ketiga, percaya, saya pakai ini saja. Sekarang saya sudah sampai di sini. Ketiga, percaya bahwa Kristus telah eksis sejak kekekalan bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan dalam waktu menjadi daya, dalam pengertian inkarnasi, dilahirkan oleh Maria yang masih perawan pada waktu itu. Rujukan ya, Yesaya 7:14 kemudian digenapi nanti dalam Matius, dan adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati dalam arti yang sepenuhnya. Kira-kira Anda bisa menilai apakah ini pengakuan imannya, pengajaran yang salah atau pengajaran yang Alkitabiah? Dan saya melihat ini pengajaran yang Alkitabiah. Percaya kepada eksistensi dari Tritunggal Kristus yang kekal bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, lahir dari perawan Maria. Dan Yesus adalah Allah yang sejati sekaligus juga manusia yang sejati. Jadi saya rasa tidak ada yang salah. Sampai poin nomor 3 ya. Coba kita lihat terus sampai dengan poin nomor 4. Poin nomor 4, nah ini saya sudah sampai di sini. Poin nomor 4. Percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 14 ayat 16 seterusnya. Roh Kudus melahirbarukan orang berdosa yang percaya. Nah, ini melalui firman Allah, dan ia mendiami orang percaya. Efesus 1 ayat yang ke-13. Kalau Anda cross check, saya sudah cross check semua ayat ini dan semua tepat sesuai dengan Alkitab, bahwa ketika orang percaya, dia akan dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda milik. Nah, ini jelas ya. Kemudian Roh Kudus akan mengajar, menerangi, memberikan kuasa hidup dan menguduskan karakter orang percaya, sehingga orang percaya perlu untuk penuh dengan Roh Kudus sesuai dengan Efesus 5 ayat 17, yang berarti menuruti dan dikendalikan dengan Roh. Ini adalah sampai dengan nomor 4 ini saya tidak mendapatkan bahwa apa yang diajarkan oleh GBIA atau Gembala Suyanto Liau itu sesat atau keliru. Tidak, justru Alkitabiah. Apakah ada yang tidak percaya dengan Roh Kudus? Atau ada yang percaya dengan Roh Kudus dalam pengertian yang lain? Dan ini semua rujukannya kepada ayat Alkitab. Kemudian poin yang kelima, percaya bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, serta semua manusia mewarisi sifat dosa dan menempati posisi orang berdosa. Ini jelas ya. Ini jelas, dan ini adalah poin yang sangat Alkitabiah. Semua manusia adalah manusia berdosa. Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 10, Roma 6 ayat 23, dan seterusnya. Kemudian, poin yang ke-6. Nah, coba kita lihat poin 6. Percaya bahwa ada satu cara untuk membereskan dosa, yaitu dengan penghukuman. Dosa tidak dapat dihapus dengan perbuatan baik, ritual ibadah, dan berbagai kerajinan keagamaan. Jadi, ini saya melihat ini sebagai poin yang sangat Alkitabiah. Jadi dalam Kristenan tidak mengajarkan bahwa dosa itu diselesaikan dengan perbuatan baik. Tidak. Dan Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan bahwa upah dosa ialah maut. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita sebagai manusia berdosa. Dia dihukumkan. Ya. Sesuai dengan Roma 6 ayat 23, Yesaya 64 ayat 6. Kebaikan manusia, kesalehan manusia adalah kain kotor di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Kemudian, poin yang ketujuh, percaya bahwa Yesus Kristus diutus untuk menanggung dosa semua manusia. Apakah Anda tidak percaya itu? Nah, dan itu dijelaskan dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus menanggung dosa manusia yang belum memiliki kesadaran dalam hal ini bayi, bahkan dosa Adam hingga dosa manusia terakhir telah ditanggung Yesus Kristus di atas kayu salib. Wah. Dan ayat rujukannya Yohanes 1 ayat 29, 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Jadi, Anda pertimbangkan dengan sebaik-baik mungkin dan harus berpikir dengan jernih, apakah
yang diajarkan oleh GBA sampai di sini, Alkitabiah atau tidak. Kemudian 8, percaya bahwa manusia telah memiliki kesadaran diri dan melakukan dosa. Atas kesadaran diri diserukan untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk mendapatkan pengampunan dosa atau pengaplikasian anugerah keselamatan. Ini adalah poin yang Alkitabiah. Dan sesuai dengan Alkitab bahwa manusia yang sudah akil balik, dia punya kesadaran untuk melakukan dosa dan harus bertanggung jawab untuk dosa dia. Caranya apa? Ya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi saya tidak punya waktu yang panjang untuk melihat semua ayat-ayat ini ya. Matius 4 ayat 17, Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sangat terkenal, Efesus 1 ayat 7, Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Dan ingat, ini adalah doktrin keselamatan, doktrin yang paling inti dalam Kristenan. Kemudian percaya bahwa tidak ada jalan keselamatan selain apa? Dalam Yesus Kristus. Karena siapapun yang berada di luar Kristus akan menanggung hukuman atas dosanya sendiri. Jadi kalau orang tidak percaya Kristus, pasti akan masuk neraka. Tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga tanpa percaya kepada Kristus. Dari Adam hingga manusia terakhir. Dan itu diajarkan oleh Alkitab. Dan juga ya, diajarkan di dalam GBIA ternyata. Itu poin yang ke-9. Yohanes 14 ayat 6 ayat yang sangat terkenal. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian ada ayat yang Ibrani 8 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Kemudian poin 10, percaya bahwa Injil yang murni adalah Injil yang tidak ditambahkan dengan percaya kepada apa? Maria. Nah ini, atau harus percaya kepada Maria sebagai Ratu Surga dan seterusnya. Kemudian tidak ditambahkan dengan upacara baptisan. Ya memang benar, karena baptisan itu bukan untuk keselamatan. Tapi baptisan adalah bukti dari keselamatan. Jadi orang yang bertobat dan percaya harus memberi diri dibaptis sebagai bukti. Bukti dia bertobat dan percaya. Kemudian tidak perlu ditambah dengan rajin ibadah dan apa saja. Jadi iman Injil yang murni adalah kasih karunia dari Tuhan lewat penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita beriman, harus beriman menerima itu. Kalau ditambah dengan percaya kepada Maria lah, tambah dengan upacara baptisan, rajin ibadah, rajin terusnya, itu tidak murni lagi. Jadi kalau kita mau baptis itu sebagai bentuk apa? Sebagai bukti orang yang sudah diselamatkan, karena dikatakan bahwa baptisan adalah apa namanya tanda pertobatan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, apalagi rajin ibadah itu salah. Dan tidak menekankan ke seluruh kesuksesan duniawi yang mengurangi aspek seruan untuk bertobat. Jadi ya, tanda bertobat atau diselamatkan tidak bisa dinilai dari dia kaya atau miskin, dia sukses secara hal-hal duniawi atau tidak, bukan itu tandanya. Tetapi kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi, yaitu Injil yang murni cukup ini. Dan tidak boleh mengurangi. Artinya kalau kita tidak serukan pertobatan, tidak mungkin bisa. Itu bukanlah Injil yang murni. Injil yang murni adalah kasih karunia, iman, dan pertobatan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Ini coba Anda perhatikan semua. Kalau kita lihat semua apa yang ada di dalam pengakuan iman GBI Agrape, nah ini di bagian mana yang salah? Kemudian, percaya bahwa orang yang telah diselamatkan tidak kehilangan keselamatan karena jatuh ke dalam dosa, tetapi yang bersangkutan harus tetap tinggal dalam kasih karunia. Ini adalah poin yang sangat penting, menjaga kekudusan hidup. Masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tetapi ketika orang jatuh ke dalam dosa, ya tidak membuat dia akhirnya langsung masuk neraka. Tidak. Orang bisa jatuh ke dalam dosa, itu tidak akan kehilangan keselamatannya, karena keselamatan oleh iman, bukan karena perbuatan. Nanti kalau kita baca di dalam Alkitab, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi, dan orang percaya harus menjaga imannya, harus tinggal dalam kasih karunia. Ini adalah iman. Ini adalah poin yang sangat Alkitabiah. Ayat 12, percaya bahwa ada surga bagi orang yang bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat, dan ada neraka bagi orang yang menolak anugerah Allah. Ini jelas poin yang tidak bisa disangka lagi. Orang Kristen kalau tidak percaya surga dan neraka, itu aneh, gitu loh. Itu aneh. Jadi jelas GBIA, saya melihat mereka percaya ada surga. GBA percaya ada surga dan ada neraka. Surga untuk orang yang percaya dan neraka untuk orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus.
Kemudian, poin yang ke-13, percaya bahwa Alkitab, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21 adalah satu-satunya firman Allah yang tidak ada salah. Nah, di luar Alkitab tidak ada firman Allah, baik tertulis maupun lisan, dan Alkitab cukup untuk keperluan orang percaya. Jadi bicara kepada kanon Alkitab yang pasti, ukuran yang pasti, sekaligus bicara kepada doktrin kecukupan Alkitab atau dalam istilah teologi sufisiensi. Jadi kalau ada orang tidak percaya kepada poin ini aneh. Dan justru yang tidak percaya poin ini itu adalah yang sesat. Ya karena ya kita kan percaya Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 22 ayat 21. Dan firman Tuhan itu cukup. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Jelas ya. Dan poin 14, percaya bahwa Alkitab bersifat kanon tertutup, artinya apa? Kitab Wahyu 20 ayat 21 adalah firman Allah terakhir. Sesudah Wahyu 20 ayat 21 ditulis, maka Allah telah menghentikan proses pewahyuan dan juga menghentikan semua karunia yang berhubungan dengan pewahyuan. Jadi ini jelas, dan itu diajarkan dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini adalah doktrin yang, pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi kitab terakhir adalah kitab Wahyu pasal 20 dan 21. Dan tidak ada lagi firman setelah Wahyu pasal 20 ayat 21. Sampai di situ titiknya. Oleh sebab itu disebut sebagai kanon tertutup. 15, percaya bahwa penafsiran Alkitab yang benar adalah literal gramatikal. Ini tidak berarti bahwa di dalam Alkitab tidak ada alegori. Alegori dalam Alkitab memang ada dan akan ditafsirkan sebagai alegori. Alegori dalam Alkitab dapat dikenal dari konteks dan juga aturan bahasa yang lazim. Jadi pentingnya melihat Alkitab dari sudut pandang literalisasi. Bukan berarti sekali lagi tidak penting alegori. Alegori ada dalam kondisi tertentu. Jika ayat atau firman Tuhan masih bisa diterjemahkan atau ditafsirkan secara literal, ya kita pakai literal. Dan ya dalam kasus-kasus khusus, dalam konteks khusus, ya ada hal-hal yang memang harus dilihat dari sisi alegorikal. Intinya, dan ini adalah sistem penafsiran yang banyak, ya yang paling bagus, paling tepat dipakai dalam Kristenan. Percaya bahwa setiap orang percaya harus menggabungkan diri dalam satu jemaat lokal untuk membentuk tubuh Kristus serta bertumbuh di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, ini jelas. Jadi prinsip orang percaya harus bergabung dalam tubuh Kristus itu mesti kita pahami dengan baik, karena memang eklesia atau tubuh Kristus adalah wadah yang Tuhan percayakan hari ini untuk membawa orang-orang percaya semakin bertumbuh dalam kebenaran firman. Dan ini adalah poin yang Alkitabiah. 17. Percaya bahwa gereja yang benar adalah gereja yang bersifat lokal, bukan bukan Katolik atau bukan universal, dan otonomi penuh, tidak tunduk pada kuasa apapun, bahkan kuasa alam maut. Ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Jadi kita dapatkan di dalam Alkitab, prinsip gereja lokal itu sangat Alkitabiah. Sangat Alkitabiah. Tuhan tidak pernah mengajarkan gereja yang Katolik atau gereja yang universal, tetapi yang paling Alkitabiah kita lihat di dalam Alkitab adalah gereja yang lokal. Gereja dengan yang bersifat lokal. Efesus 1 ayat 1, dan alam maut tidak menguasainya. Matius 16 ayat 18. Poin nomor 19, percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus itu bukan seluruh Kristus, melainkan tiap-tiap jemaat lokal. Jadi satu jemaat lokal adalah satu tubuh Kristus. Gitu. Kalau kita percaya bahwa tubuh Kristus adalah seluruh Kristen, berarti percaya gereja universal. Tetapi gereja universal tidak diajarkan dalam Alkitab. Nah, melainkan tiap-tiap gereja lokal. Satu tubuh Kristus adalah satu jemaat lokal. Efesus 1 ayat 23, 1 Korintus 12 ayat 27. Percaya bahwa hubungan satu gereja lokal dengan gereja lokal lain bukan sebagai atasan atau bawahan. Nah, ini pentingnya, melainkan sebagai sahabat dan saudara. Jadi semuanya sama di hadapan Tuhan. Ini jelas. Ini ada kaitannya dengan nomor 19 tadi. Kemudian 21, percaya bahwa Tuhan hanya mendirikan gereja lokal dan gereja lokal yang mendirikan apa? Nah, ini bicara kepada apa? Para church ya. Ada para church. Tapi yang paling penting di sini adalah tentang Tuhan mendirikan jemaat lokal. Itu adalah wadah yang paling utama yang didirikan oleh Tuhan.
Kemudian 22, percaya bahwa jabatan nabi dan rasul telah dihentikan sejak wahyu terakhir diberikan dan kini tinggal jabatan penginjil, gembala, dan guru sebagai jabatan pengajar firman di dalam jemaat dan diyakin sebagai jabatan pelayan di dalam jemaat. Jadi, nah ini adalah jabatan dalam nabi dan rasul sudah tidak ada jabatannya karena dua jabatan ini berkaitan dengan proses pewahyuan. Sekarang yang ada adalah apa? Penginjil, gembala, dan guru Injil dan juga diaken sebagai yang membantu di dalam jemaat lokal. Bisa lihat dalam Efesus 4 ayat 11, Kisah Rasul 6 ayat 1. Percaya bahwa wanita tidak dipanggil untuk mengajar dan memimpin laki-laki dewasa dalam jemaat. Sebagaimana istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Dan ini adalah sebenarnya ini poin yang mungkin banyak bikin bingung orang, tetapi ini sangat alkitabiah. Kalau Anda baca dalam 1 Timotius 2 ayat 12-13, jelas bahwa wanita tidak boleh mengajar di dalam jemaat. Mungkin ada orang mau suka pelintir-pelintir ayatnya. Oh, itu kan kondisi pada waktu. Tidak ada kondisi pada waktu itu yang berkaitan dengan apa? Bahwa oh hanya waktu itu yang dilarang, kemudian sekarang nggak dilarang. Tidak, ini berlaku sampai hari ini. Karena begini, prinsip jemaat, ya tubuh Kristus dengan anggota itu harus sinkron dengan prinsip di dalam keluarga. Oleh sebab itu di sini ditambahkan sebagaimana istri harus tunduk pada suami, suami harus mengasihi istri dan seterusnya. Dan apakah yang dibuat-buat? Tidak, sebenarnya ini alkitabiah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kepada masalah apa? Desain Tuhan. Tuhan mendesain sejak awal bahwa laki-laki adalah pemimpin dan wanita adalah penolong. Bukan berarti satu lebih tinggi dan satu lebih rendah, tidak. Ini bicara kepada peran di dalam keluarga dan juga jemaat. Dan apakah kita membatasi atau dalam hal ini Alkitab GBIA mencoba membatasi pelayanan wanita? Tidak, sebenarnya firman Tuhan yang membatasi. Yang membatasi adalah firman Tuhan sendiri dan setiap orang punya porsi dalam pelayanan. Dan wanita punya banyak pelayanan lain, tidak harus menjadi gembala sidang, mengajar suami orang lain di dalam jemaat, punya pelayanan bermain musik, mengajar sekolah minggu dan seterusnya. Poin yang sangat percaya bahwa baptisan tidak menyelamatkan, melainkan salah satu upacara yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh gereja lokal. Dan baptisan yang benar adalah baptisan yang dilakukan terhadap orang yang sudah lahir baru, dimasukkan ke dalam air, cara yang benar, dan oleh gereja yang benar, doktrin yang benar. Jadi ini ada 3 poin yang sangat penting dalam baptisan, bahwa orangnya harus sudah diselamatkan, karena dalam prinsip baptisan adalah baptisan orang percaya. Kan kita harus yang dibaptis adalah orang percaya karena mereka yang bisa mengingat kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kan baptisan prinsipnya mengingat kematian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah diselamatkan caranya benar. Baptisan, baptiso itu bahasa Yunani, baptiso artinya diselamkan, dimasukkan ke dalam air dan itu. Dan dilakukan oleh gereja yang benar. Tidak mungkin Anda sudah lahir baru, Anda mau cara yang benar, tetapi Anda dibaptis oleh gereja Mormon, Saksi Yehova dan seterusnya, yang sudah jelas doktrin mereka salah dan seterusnya. Kemudian percaya bahwa hanya ada 2 upacara yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh gereja lokal, nomor 25 ya, yaitu upacara baptisan dan upacara perjamuan Tuhan. Keduanya tidak esensial untuk keselamatan, melainkan hanya untuk mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyala. Jadi baik baptisan maupun perjamuan Tuhan adalah upacara yang diperintahkan atau ordinansi untuk apa? Mengingat apa? Salib Yesus Kristus. Itu jelas. Bisa lihat dalam Matius 3 ayat 11. Ketika Yohanes membaptis, dia menyatakan bahwa baptisan sebagai tanda pertobatan. Kemudian Matius 28 ayat 9, 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25 tentang perjamuan. Poin 26, percaya bahwa ibadah yang bersifat lahiriah dengan berbagai ritual yang telah digantikan dengan ibadah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada simbol lahiriah dalam ibadah selain keteraturan dan kesopanan. Dulu masa perjanjian lama, orang beribadah dalam ibadah simbolik. Kemudian ada pemeliharaan hari-hari tertentu seperti hari Sabat, tidak boleh makan daging-daging tertentu. Kemudian harus menghadap Yerusalem kalau berdoa. Kemudian harus potong domba korban sebagai. Sekarang tidak lagi terikat oleh itu. Nah, di masa gereja, seorang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tidak terikat oleh postur tubuh, sikap tubuh, waktu dan tempat. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Oleh sebab itu dalam Alkitab kebanyakan kata ibadah diterjemahkan dari kata eusebia atau kesalehan. Ya, seluruh hidup kita adalah ibadah, tidak dibatasi lagi dengan waktu-waktu tertentu. Kemudian
ayatnya yang ke-27. Dan ini adalah poin yang sangat-sangat Alkitabiah. Sangat-sangat Alkitabiah. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Penyembah-penyembah yang benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 1 Korintus 14 ayat 40. Segala sesuatu harus berjalan dengan sopan teratur. Itu jelas. Poin nomor 27. Percaya bahwa segala pujian dalam gereja haruslah memenuhi kriteria berkenan pada Allah, bukan menyenangkan bagi manusia. Jadi menyanyi itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kami tidak menentang lagu yang indah, tetapi pujian dalam gereja haruslah memiliki teks atau lirik yang alkitabiah, musik yang rohani, dan menyenangkan Tuhan yang tidak terkontaminasi oleh dunia. Dan cara menyanyi yang rohani, musik gereja bukanlah tujuan untuk entertainment. Jadi ketika kita bernyanyi untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk menghibur kita, bukan supaya ketika kita menyanyi kemudian prinsipnya kita yang dipuji, tetapi prinsip utama adalah Tuhan yang harus dipuji, dan tidak bertujuan untuk mempertontonkan entertainment, hiburan-hiburan dan sebagainya, tidak, karena kita memuji Tuhan. Dan sekarang justru banyak gereja yang terjebak kepada masalah entertainment, untuk cari orang pakai entertainment. Justru GBI mengajarkan prinsip yang Alkitabiah tentang bernyanyi. 28 percaya bahwa perpindahan anggota jemaat adalah cerminan kebebasan berpikir dan memutuskan. Jelas ya, bahwa kalau ada satu anggota pindah ke gereja yang lain, itu adalah cerminan hak asasi dia dan kebebasan dia berpikir, itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah ketika dia pindah untuk mencari yang benar. Untuk mencari yang benar, bukan karena sakit hati, kan, bukan karena bukan karena masalah misalnya, oh di sini sedikit, di sana banyak, oh yang ini gerejanya kecil, yang di sana gereja besar, tapi masalah kebenaran. 29. Percaya bahwa anggota jemaat harus menjalani kehidupan Kristen yang muliakan nama Tuhan, sopan, teratur, dan kudus. Jadi ini jelas ya, diatur. Gereja yang benar mengajarkan orang percaya untuk hidup membangun karakter yang kudus, menjadi saksi yang baik dari hal-hal yang paling ringan mungkin, yaitu gaya hidup kita, menjaga kehidupan. Percaya bahwa antikristus akan mempersatukan politik, ekonomi, dan agama, serta menguasai. Untuk itu orang Kristen harus waspada. Jadi kepentingan antikristus supaya disembah, dan oleh sebab itu bagaimana caranya? Dia akan menyatukan politik, ekonomi, dan agama. Dengan Wahyu 13 ayat 11-18. Percaya bahwa hari pengangkatan orang percaya atau rapture terjadi sebelum masa penganiayaan, atau yang disebut sebagai pre-trib. Ayat Alkitabnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 5 ayat 11. Dan penampakan Kristus terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun, atau disebut sebagai premil, Wahyu 19 sampai dengan Wahyu pasal 20. Jadi, nah, ini adalah gambaran dari atau garis besar pengajaran dari pengajaran GBA Grape, dan dalam hal ini ya GBA keseluruhan, dan semua gembala dan penginjil yang ada di dalam pelayanan GBIA dimanapun mereka diutus mengajarkan prinsip yang sama. Nah, dan saya tidak mendapatkan dari 30 poin tadi itu bertentangan dengan Alkitab. Semua sesuai dengan Alkitab. Coba Anda renungkan kembali. Artinya ya kita melihat segala sesuatu sesuai dengan objektif. Kemudian fenomena yang terjadi sekarang, kenapa banyak orang akhirnya kelihatannya salah menilai tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan GBA, dan dalam hal ini Gembala Suhento dan semua pelayannya dalam GBA. Yang pertama adalah karena mereka tidak mendengar secara langsung. Mungkin hanya dengar dari omongan, oh ini sesuatu, kemudian tidak diuji, ya, tidak mendengar langsung, tidak bertanya langsung kepada orang-orang yang bersangkutan. Nah, akhirnya ya udah sama-sama sesat. Jadi itu faktor yang paling utama yang kelihatannya ada gitu loh. Jadi belum tentu yang kita dengar dari orang lain itu sesuai dengan fakta yang ada. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah pengajaran entahkah di gereja mana ini benar atau tidak, yang pertama ya memang harus kita lihat dalam Alkitab, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Yang kedua, kita harus mengkonfirmasi kepada orang-orang yang memang ada di dalam pelayanan tersebut, gitu, Dan ya, misalnya tadi ketika kita lihat dalam rangkuman pengajaran GBIA, dalam hal ini Bala Suhento mengajarkan 30 poin rangkuman, dan semua
prinsip didasarkan kepada prinsip yang alkitabiah. Dan saya tidak mendapatkan kesesatan-kesesatan seperti ada kalau bidat-bidat masalah Tritunggal tentang keselamatan tidak di luar Yesus dan seterusnya. Justru kalau ada yang mengajarkan di luar itu, justru itulah yang sesat, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi, nah, ini harus kita pahami dengan baik supaya ya kita bisa mengerti dan kita tidak lagi salah menilai. Tidak lagi salah menilai. Ya, kan ada pepatah Indonesia berkata bahwa tak kenal maka tak cinta. Ya. Adanya kebencian dan salah paham terhadap pengajaran orang, pengajaran satu gereja, itu karena apa? Karena mereka belum mengenal dengan baik. Belum melihat secara langsung, belum pernah mendengar secara langsung. Dan itu yang paling banyak terjadi. Belum dengar secara langsung. Akhirnya muncul kesesatan-kesesatan. Dan yang kemudian yang ingin saya jelaskan di sini adalah kalau seandainya ada yang menurut Anda atau kita semua tidak alkitabiah, itu harus dikonfirmasi langsung kepada orang-orang yang dalam pelayanan tersebut. Bertanya untuk mencarikan jawaban-jawaban. Jangan sampai yang kita dengar itu sekali lagi salah. Jangan kita konfirmasi kepada orang yang tidak mengerti atau tidak ada dalam ranah pelayanan itu. Saya contoh, saya mau cari tahu keluarga, misalnya keluarga tentang Presiden Amerika sekarang siapa, Trump. Nggak mungkin saya tanya silsilah keluarga tentang Trump, saya tanya ke Presiden Indonesia Jokowi, nggak mungkin. Ya saya harus tanya langsung dong ke Trump. Minimal saya cari tahu dalam minimal saya harus mencari tahu kepada informasi dari sumber-sumber informasi yang terpercaya berkaitan dengan apa yang ingin saya tahu. Nah, dan ini yang perlu kita pahami, berpikir dengan baik, berpikir dengan positif, dan kita harus menggali semuanya dengan cara yang objektif supaya kita tidak salah sangka, tidak salah paham. Nah, Alkitab adalah dasar kebenaran dan kita harus menguji semuanya itu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak Anda, menantang Anda untuk kalau seandainya Anda ingin mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan GBIA dan pelayanan-pelayanan, Anda bisa melihat di beberapa informasi. Yang pertama adalah ya ini aplikasi dari atau website dari GBIA Grape itu sendiri, grapeministry.org. Ini adalah informasi resmi yang paling original dari GBIA Grape. Anda bisa lihat semua di sini artikel-artikelnya, informasi termasuk kalau Anda ingin membaca ulang tentang pengakuan imannya. Kemudian ada juga di dalam YouTube GBIA Grape. Di sini ada khotbah-khotbah berkaitan dengan pengajaran GBIA. Anda bisa lihat di sini. Kemudian bandingkan semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan Alkitab. Kemudian ada juga Facebook sebenarnya, Facebook GBIA Grape Anda bisa ketik, ya saya tidak bisa tampilkan di sini ya. Jadi sekali lagi ujilah dengan objektif. Lihat dengan objektif, jangan kita menguji dengan cuma karena dengar isu-isu dari orang lain. Selamat malam. Bersama dengan saya Evangelis Philitup. Maranatha.